berserah itu kata aktif. Let your will be done, help me find my place in it. Biarkan kehendakmu yang jadi, tolong aku untuk menemukan tempat dan peranku di mana dalam kehendakmu itu. Baik itu kehendakmu untuk hidupku, keluargaku, atau lebih besar lagi, untuk gereja dan untuk dunia. Sungguh kami rindu di bulan Natal ini, kami kembali merenungkan makna kehidupan, dan biar setiap hati ketemu Tuhan. Dan biarkan Tuhan sungguh-sungguh duduk di tahta hati kami. Bukan lagi kami yang duduk di sana memerintah atau yang memuaskan keinginan kami sendiri. Tetapi mulai hari ini biar doa kami senantiasa, biarlah kehendak-Mu, bukanlah kehendak-Ku yang jadi. Tuhan, berkati ya Tuhan, domba-domba-Mu, sebagian di antara mereka, sebagian di antara kami yang ada di sini, yang paling lama ikut Tuhan, sejak muda, sejak kecil, sampai berusia. Engkau sangat sayang ya Tuhan senior, karena sebagian di antaranya paling lama mengikut-Mu. Sebagian lagi karena memang mereka tanggungannya banyak, keluarganya, dari mereka beranak cucu. Kami berdoa supaya ya Tuhan Yesus Engkau membimbing menuntun mereka dalam kepemimpinan mereka atas orang-orang yang Kau percayakan dalam hidup mereka. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh menuntun jalan. Kami rindu hari ini Kau ajari kami dari firman, sehingga di bulan Natal ini kami akan merenungkan perkataan Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, sembunyikan selalu di balik salib-Mu, agar jemaat melihat Tuhan bukan sekedar seorang guru, seorang manusia. Bapak terima kasih, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu. Sebelum Anda duduk, coba lihat kanan kirinya, puji orang itu untuk kami, tolong wakili saya, beritahu sapa orang sebelahnya, bagus sekali bajunya. Ya, silakan duduk. Bukan baju baru, bukanlah harta benda yang membuat kita indah. Kita indah karena kita itu dicinta oleh Bapa. Setiap kita itu bukan hanya ciptaannya yang termulia, tapi kita juga karya tebusannya. Kita semua itu sangat disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya mau kita semua merasakan itu di bulan Natal ini. That God loves you, and Jesus, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul belajar berserah seperti Maria. Kita akan buka bersama-sama Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38, cerita ketika seorang malaikat mengabarkan berita yang mengejutkan. Tidak lain, tidak bukan, kepada seorang perawan namanya Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, saya baca dulu ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya.
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ingin memberikan pesan Natal yang tidak hanya berlaku saat Natal. Cerita-cerita tentang Natal itu kan klasik, tapi nggak akan pernah kita lalui. Karena itulah cikal bakal keselamatan yang kita alami. Mari kita sekarang lihat ayat yang kita baca, saya jelaskan satu persatu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan yang ke-6, coba katakan bulan yang ke-6. Nggak ada sakralnya, jangan percaya tanggal. Tanggal 13 tanggal buruk. Ini tanggal bagus untuk nikah. Nggak ada. Ya, nggak ada tanggal yang terbaik itu nggak ada. Yang ada hanyalah kairos Tuhan atau waktu ilahi. Oke? Waktu ilahi itu nggak tentu jam 7 malam atau jam 7 pagi. Tapi kapan ketika Tuhan mengetuk atau Tuhan sedang bekerja. Misalnya kalau anak Anda dulu masih kecil nih, anak nih ya. Zaman dulu, ingat nggak ada masa-masa yang terlewatkan ketika dia tanya pada papanya, "Pak, kenapa gini ya?" Papa sibuk. Tiba-tiba kita melek lagi, noleh, anak sudah umur 24. Udah nggak tanya. Kapan kairos dalam parenting adalah ketika anak tanya. Nah, jangan ulangi sekarang dengan cucu. Kalau cucu tanya, luangkan waktu, beritahu, apalagi kalau pertanyaannya soal kehidupan, Anda lebih tahu. Bulan ke-6 adalah bulan ketika Gabriel datang ke Maria, tetapi itu adalah 6 bulan usia kehamilan Elizabeth, saudara kerabat jauh Maria, yang mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi waktunya itu tepat. Gabriel datang pas bulan ke-6. Lalu ke tempat namanya Nazaret, katakan Nazaret. Nazaret pertama kali disinggung ini, seharusnya di sini pertama kali. Nazaret itu nggak pernah terdengar di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Bethlehem ada di kitab Mika, tapi Nazaret nggak ada. Nazaret itu saking tidak signifikannya, saking nggak pentingnya, nggak pernah ada di dalam peta. Tapi Tuhan punya rencana itu indah. Orang yang bukan siapa-siapa, kita ini siapa ya? Siapakah aku ini Tuhan? Wah, kadang-kadang kita minder. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Saya nggak pandai bicara, kaya juga tidak, cakep juga enggak. Jangan hatimu itu kecil dulu. Tuhan tuh nggak cari orang mampu, sungguhan. Mampu nggak mampu Tuhan cari kalau orang itu mau. Nazaret itu dipilih. Padahal dia bukan apa-apa. Tempat membesarkan Yesus itu tempat hokinya seperti apa Mesias dibesarkan di sana. Sampai-sampai Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Makanya itu kalau di Indonesia seringkali orang Kristen disebut Nasrani. Sebenarnya itu bukan sebutan yang bagus. Sebenarnya bukan sebutan. Saya kenal beberapa orang di masyarakat, siapa-siapa yang punya orang-orang ya, termasuk yang punya kedudukan, kalau mereka itu mempunyai sebuah jabatan di masyarakat, saya beritahu, kalau daripada Anda disebut Nasrani, karena kata Nasrani itu sebenarnya tidak terlalu bagus, karena dia lebih menunjuk ke kotanya. Itu seperti kesannya minoritas atau minority. Nasrani itu kesannya seperti lebih merendahkan, lebih kayak kelas kedua. Saya mending disebut Kristiani, bukan Nasrani, karena itu menunjuk ke Yesusnya. Saya Kristen, Pak, yang berani ngakui aku Kristen. Karena Yesus dari Nazaret itu dikenal gelar itu, karena orang-orang tidak percaya dia Mesias. Emangnya ada yang bagus gitu keluar dari Nazaret? Sampai semua ahli Taurat itu berdebat. Coba cek di hukum Taurat. Adakah seorang nabi dari Nazaret? Tapi Yesus itu hebat. Dia sebut dirinya Yesus dari Nazaret. Untuk menunjukkan kepada orang-orang yang merasa bisa, ini loh aku yang kau hina, jadi juru selamat dunia. Yesus itu suka belusukan. Untuk angkat orang-orang yang bukan siapa-siapa seperti kita. Mengangkatnya supaya membuktikan bahwa sekalipun sana adalah pupuk bawang, mungkin cadangan, mungkin anak bukan juga anak yang tertua,
bukan yang sulung dan dijagokan, Tuhan pakai. Kata Nazaret ini hebat sekali. Karena Nazaret itu menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan bisa pakai tempat apa saja. Saya dorong Anda tahun ke depan, 2025, jangan minder. Apalagi karena usia. Orang berkata kita sudah apalah, mana mampu, mana bisa. Ada orang yang menganggap seorang itu terlalu muda. Orang muda itu mengalami diskriminasi. Makanya itu ada ayatnya, Paulus pernah ngomong begini, janganlah kamu dipandang muda, tunjukkan. Dia pesan pada Timotius. Bahkan di perjanjian lama pun ada tertuliskan di Yeremia, janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Jangankan orang tua, orang muda itu didiskriminasi, anak kecil apalagi diusir-usir sama murid Yesus. Jangan ada di antara kita yang merasa kita itu nggak bisa dipakai oleh Tuhan karena usia kita atau kondisi kesehatan kita. Semua itu berdasar tekad kok. Kalau kita mau, Tuhan akan pilih kita. Cuman cara Allah memakai kita itu beda-beda. Jadi jangan kita itu mengharapkan sesuatu yang bukan kita. Nah, kita lihat ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saya ulang, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Katakan dikaruniai. Kata karunia itu artinya gift, atau pemberian, atau kado. Salam, malaikat itu berkata kepada Maria, hai engkau yang dikasih kado. Luar biasa ya. Makanya Natal itu kan seringkali sinonim dengan presents atau kado-kado. Salam hai engkau yang dikarunia, dikasih kado. Jadi begini ya, kata karunia itu artinya kado yang tidak layak kita terima. Kalau enggak pasti namanya salam hai engkau yang dikadoi. Tapi karunia itu lebih dari kado. Misalnya kita kasih harta kita kepada musuh. Kita kasih beasiswa kepada anak seseorang yang merugikan kita. Itu namanya karunia. Kasih karunia. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya karunia sendiri yang gak bisa di-compare dibandingkan dengan orang lain. Maria punya karunia, Elizabeth punya karunia. Yesus sebagai manusia dengan Yohanes Pembaptis punya karunianya sendiri-sendiri. Tapi Yesus gak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa, tiada yang lain seperti dia. Kita semua itu punya karunia sendiri-sendiri. Orang yang tidak mengerti konsep kasih karunia akan mudah untuk minder dan mudah untuk sombong. Kalau dia punya lebih dari orang lain, apple to apple, apel lawan apel dibenturkan, apelku lebih besar. Ya sorry ya, memang apel lu lebih besar, tapi durenku lebih tajam. Aku kecil, aku cuman rambutan. Jadi jangan pernah kita itu merasa kita itu punya sesuatu lebih daripada orang lain dalam Tuhan. Itu gak ada ceritanya, sebab satu dengan yang lainnya tidak bisa dibandingkan. Karena kasih karunia Allah beda. Hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, ayat 29, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, kan lucu ya, dikasih karunia kok takut? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa Maria takut? Fakta, karena Maria dapat berita baik, tapi terselubung seperti berita buruk. Wong dia masih perawan, diberitahukan nanti kamu akan hamil tanpa menikah. Kaget dia. Ya, ini hanya terjadi sekali dalam sejarah, oke? Jadi kalau sampai ada orang sebelum nikah sudah hamil, pasti bukan Maria hari ini. Bukan Maria, kasih dia nama Marilah. Marilah bertobat. Maria tidak bersetubuh dengan siapa-siapa, menunjukkan bahwa hubungan mereka kudus. Maria dan Yusuf ini bertunangan. Dari sini kita tahu standar Allah yang tinggi. Tolong ajarkan ke anak cucumu dengan berani. Uban di kepala kita itu adalah otoritas. Mereka tidak akan berani kurang ajar.
Makanya uban saya di sini saya simpan. 4 tahun setengah lagi saya akan menjadi anggota tetap GMS Senior. Harus berani tegas Bapak Ibu. Jangan takut sama anak cucumu. Jangan takut sama anak menantu, cucu menantu. Jangan takut kalau mereka tidak jalan benar. Ajari apalagi sama cucunya. Cucu kadang-kadang bisa dengar grandpa dan grandma. Kita sedikit bijaksana aja dah. Wah, itulah kelebihan uban. Sungguhan. Karena semua masyarakat ekspektasinya adalah orang tua itu bijaksana. Jadi kita sedikit bijak aja sudah jadi pujian. Kalau orang muda bijak itu jadi keheranan. Wow, masih muda bisa pikir begitu. Karena itu orang tua nggak akan berani anak-anak dan cucunya itu bantah gimana. Karena itu angkatlah bicara. Lihat Yusuf dan Maria, mereka tunangan aja tidak bersetubuh. Zaman sekarang orang pacaran sudah persetubuhan. Berani tegur anak cucumu. Kamu mau lihat kasih karunia? Grandpa ajari ya. Grandma ajari ya. Jangan kamu ikuti cara dunia. Yusuf Maria itu sampai sudah married pun, sampai Yesus lahir 9 bulan, Yusuf tidak sama Maria. Benih ilahi itu tidak boleh disalahin. Luar biasa ya. Saya dorong Anda untuk harus berani. Sebagai opa, grandpa, eyangnya, neneknya. Berani angkat bicara. Kalau anaknya tidak berani, minta izin sama anaknya dulu. Jangan lancangi kan. Papa tak ngomong ya sama anak lu ya. Lu jangan pacaran sembarangan. Atau kalau pacaran sungguhan, kamu mikirkan mau pilih pacar yang seperti apa. Jangan sekedar cuma cari yang nyaman, tapi cari itu dengan pertimbangan yang matang. Ngomong, anaknya nggak akan berani gimana-gimana terhadap papanya. Cucunya pasti dengarkan, iya masuk nggak masuk pasti dengarkan. Tapi kita harus percaya kalau kita dengan doa bahwa apa yang kita katakan pasti masuk. Karena kalau kita nabur dengan iman pasti kembali, tidak sia-sia. Banyak orang-orang di tempat, banyak sekali di usia senior yang tidak memanfaatkan ubannya untuk Tuhan. Pakai tuh ubannya untuk Tuhan. Semir nggak apa-apa. Tapi semua orang tahu kok warna aslinya. Pakai ubanmu, coba katakan kanan kirinya. Saya nggak mungkin berani ngomong gitulah sama Anda yang lebih tua. Anda kalau ngomong sama kanan kirinya ngomong seperti itu, pakai ubannya untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Lanjut lagi ya. Sampai mana? Kenapa Maria takut? Dia takut sekali. Karena dia dapat beroleh kasih karunia yang terselubung nih. Tapi selain itu, inilah pesan Tuhan. Kadang-kadang cara kerja Allah itu kita nggak bisa mengerti dari awal. Apa yang kita anggap kutukan ternyata berkat. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi suatu situasi dan jangan lekas-lekas marah dan putus asa, apalagi kecewa sama yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan berkata, aku punya rancangan damai, bukan celaka. Percayalah, rancangan memberimu masa depan penuh pengharapan. Yakinlah, jangan ragukan. Kalau apa yang Tuhan lakukan di hidupmu itu awal mulanya terasa seperti aduh berat, jangan quit. Jangan bergegas untuk menyerah. Karena Maria waktu terima ini, dia gemetar. Aduh, pikirannya udah mikir macam-macam. Karena di tradisi Yahudi, kalau orang-orang perempuan Ibrani, dia berani hamil di luar nikah, maka mereka menurut hukum Musa, akan didenda dengan pasal zina yang berujung pada eksekusi mati dengan dirajam batu sekampung halaman. Jadi Maria lihat di depan ini, berita ini adalah kematian untuk dia, ini vonis. Sama seperti orang divonis kanker gitu loh. Langsung kita sudah habis rasanya. Tapi bisakah kita melihat bahwa kasih karunia itu tidak pernah kalah dengan keadaan kita? Kalau kita melekat sama Tuhan, kita tuh diluputkan. Kadang kita diluputkan itu berarti sembuh langsung. Kadang-kadang kita melaluinya dengan kasih karunia dan mengalami kesaksian iman. Makanya saya tidak berani jauh dari Tuhan, karena kasih karunia itu hanya datang dari tahta, bukan datang dari manusia dan dari dunia. Jangan takut hai Maria. Kelihatannya sepertinya kutukan. Apa yang Allah kerjakan kamu tidak ngerti sekarang. Kamu yakinlah di hati
jangan sama sekali menaruh rasa curiga. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lihat ayat 32, ia akan menjadi besar secara bocil atau bocah kecil, dia akan dewasa, karena Yesus kan menjelma sebagai manusia. Dulu namanya bukan Yesus, sebelum Natal perdana. Yang ada hanyalah aku adalah aku. Allah Tritunggal itu, marilah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Sejak kitab Kejadian pasal pertama, kita sudah langsung tahu Allah Tritunggal itu ada. Cuman dia mengenakan nama Yesus karena keselamatan besar yang dia berikan. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, bukan berarti sebelumnya dia bukan. Dia sudah anak Allah dari dulu, kekal selama-lamanya. Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Tak ada yang jadi kecuali melalui dirinya. Dia datang kepada manusia, kepunyaannya, tapi mereka lebih suka kegelapan. Mereka menolak dia. Tapi Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima dia sebagaimana dia apa adanya, sebagaimana dia dijelaskan oleh firman, bukan menurut pandangan kita sendiri masing-masing apa yang bagus tentang Yesus. Kalau kita menerima dia, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, bukan berarti dia nanti baru jadi anak Allah yang maha tinggi. Bukan, dia sudah, cuma dia akan disebut. Sejak hari dia menjelma sebagai manusia, turun di palungan, orang akan menyebutnya anak Allah yang maha tinggi, Juru Selamatku. Saya ingin Anda untuk ngerti bahwa di akhir zaman ini janganlah imanmu goyah sama Yesus. Apapun pengajaran di luar, uji dulu dengan firman. Ada banyak sekali kesesatan tentang Kristus, fondasi yang kudus. Soal bahasa roh, soal itu jangan ikut perdebatan gitu. Lu percaya, sudah, nggak usah, ya nggak apa-apa. Karena itu tidak berkenaan langsung pada keselamatan jiwa kita. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup doa, pelayanan, dalam hidup yang dituntun oleh Roh Allah. Jangan mau. Tetapi kalau soal Kristus, jangan kau goyah. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai gembala sekarang bicara, bukan pemberita Injil saja. Saya concern karena di zaman ini sekarang orang-orang yang akan diselewengkan, diserongkan itu banyak sekali, dan yang ditargetkan oleh setan adalah umat pilihan, bukan mereka yang tidak tahu apa-apa. Oke, singkatnya ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, pertanyaannya bagus sekali sih, sangat cingli ya. Bahasa Hokkiannya sangat masuk akal. Gini loh, Bu, kalau kita dulu di sekolah, Bu atau Pak, angkat tangan karena mau tanya. Kata Maria kepada malaikat itu, mungkin saya bisa lihat tangan mungil jarinya ke atas karena Maria masih remaja. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pertanyaannya cingli, masuk akal sekali. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena tanyanya itu baik-baik, bukan tanyanya itu dengan sikap yang salah. Ada orang yang mempertanyakan Allah untuk membuktikan dia salah. Ada orang yang suka menyelidiki Alkitab untuk mencemoohkannya. Ada orang yang tanya itu karena memang gak niat berubah. Dia tanyanya itu hanya ingin provokasi. Tapi Maria gak gitu, karena hatinya kan murni. Maria tanya itu karena ingin kenal. Pertanyaannya itu bukan didorong oleh penasaran, tapi didorong oleh kerinduan untuk tahu jalan-jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tanya, boleh, tapi dengan sikap hati yang mau belajar. Karena ada ayatnya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, orang itu akan dipuaskan. Maria tanya dengan baik-baik. Jadi kalau kita mau bertanya, bertanyalah kepada Tuhan dengan rendah hati, atau tanya kepada seorang hamba Tuhan atau seorang saudara seiman yang kita lihat orang itu punya pengenalan lebih baik, lebih matang daripada kita tentang Allah yang kita sembah.
Jikalau kita kurang mengerti, monggo silakan tanyalah. Sebab bertanya itu tidak sama dengan meragukan. Karena pertanyaan kita bisa mendorong kita untuk cari tahu kebenaran. Tapi ada orang yang tanya-tanya terus tapi tidak pernah melakukan. Nah, orang seperti itu hanya suka entertainment aja. Yang gitu jangan digubris. Kalau Anda punya pertanyaan dalam hidup ini, ketahuilah bahwa Allah bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi ini indahnya, sebelum pertanyaan Anda terjawab, Anda sudah bisa kok mencintai Tuhan. Kita nggak perlu tahu segala sesuatu, baru kita mengasihi Dia. Saya waktu percaya Tuhan dulu juga belum tahu apa-apa, baca Alkitab aja tidak. Saya dijamah Tuhan di gereja, saya menangis karena saya merasa begitu tidak layak. Dan saya merasa terharu kok Dia cinta demikian rupa kepadaku. Saya belum tahu cerita-cerita Alkitab, cuma 1-2 aja yang saya masih terngiang dari saat saya kecil waktu ke sekolah minggu. Kita tidak perlu tahu segala sesuatu baru percaya. Sedangkan kita sekarang sudah percaya puluhan tahun aja masih belajar terus kok. Inilah, karena itu janganlah hidupmu pusarnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan terus. Tapi mulailah dengan pertanyaan hidupmu yang sah. Hal-hal yang sekiranya mengganggu, tetapi Anda ingin tahu kebenarannya, carilah itu dengan segenap hati, pasti menemukannya. Karena Yesus adalah jalan, Dia adalah kebenaran. Pasti Tuhan itu akan menjawabmu. Thomas aja digubris kok sama Tuhan. Saya dorong Anda ya, untuk bisa jujur dengan hati ini. Tapi jangan sampai kecewa, karena kita belum mengerti 1-2 hal dalam hidup ini, lalu kita meninggalkan Allah. Hati-hati. Tapi jawaban dari malaikat ini luar biasa. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang akan menaungimu. Berarti kalau Tuhan itu mau genapi janjinya dalam hidup kita, Dia nggak perlu bantuan kita. Roh Kudus yang akan turun. Apapun performa kita, kalau kuasa Allah yang menaungi, sesuatu akan terjadi. Jadi simple, percaya saja. Lalu habis itu ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kalau Elisabet udah tua, sedikit kayak Sarah gitu, Sarah dan Abraham mandul dia, tapi dikasih anak. Kata Maria, sesungguhnya, ini kata Maria ya, aku ini adalah hamba Tuhan. Maria sudah dapat jawaban meskipun dia belum ngerti nanti persisnya kayak apa penggenapannya. Dia nggak punya rumusnya, tapi dia percaya ketika Tuhan berfirman melalui malaikat itu. Lalu Maria berkata, yang penting sekarang perannya saya. Aku adalah hambamu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tak lama kemudian ayat-ayat berikutnya kita tidak baca, Maria mampir ke rumah Elisabet, pergi rada jauh. Karena Maria ini kan dari Nazaret, utara. Turun dia, Elisabet itu kan suaminya Zakaria, seorang imam. Itu di daerah Yerusalem, kota religius di Israel. Turun itu jalan kaki lama, kalau kita ke Israel naik mobil aja berjam-jam. Dia jalan dalam kondisi barusan aja positif hamil, nanti dia ketemu sama Elisabet, tinggal di sana beberapa bulan. Sadarkah Anda waktu Maria ketemu Elisabet, Elisabet ketemu Maria, mereka nggak saingan? Elisabet tidak berkata, dulu satu kota ini semua cerita tentang saya, keajaiban-keajaiban, si Elisabet yang mandul, Zakaria yang tua, dikasih omongan. Maria datang, semua mata tertuju ke dia tidak merasa tersingkirkan. Gini loh Bapak Ibu Saudara, kita semua punya rencana yang hebat dari Tuhan. Yang penting ya, jangan kepo atau kita itu ingin mencampuri urusan orang lain. Campuri seperlunya kalau itu berguna untuk orang itu, untuk membangun hidupnya. Mari kita menemukan peran kita masing-masing dalam rencana Allah. Itu lebih penting, amin Bapak Ibu. Temukanlah peran kita masing-masing. Maria berkata, peranku ini, jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu, sesuai firmanmu, aku adalah hambamu. Perannya Elisabet itu, Yohanes Pembaptis diutus untuk bisa membuka jalan bagi Tuhan nantinya. Waktu mereka sama-sama dewasa, ketemu di sungai Yordan. Yesus dibaptis sama anaknya Elisabet. Anak Maria dibaptis sama anaknya Elisabet. Bapak Ibu Saudara, lihat keindahan ini. Setiap kita, kalau kita mau sehat iman kita, tanya aja di dalam gereja, misalnya gereja Tuhan, ini visinya GMS apa? Mendirikan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus menjadi gereja sel yang apostolik. Tanya aja, peranku apa?
ini aku, hambamu, terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu, sesuai rencanamu, sesuai firmanmu. Peranku apa? Kita belajar untuk berserah sama Tuhan dan menjadi berguna. 3 poin, saya selesai. Ya, belajar berserah seperti Maria. Nomor 1, munculkan dulu, nanti setelah itu kita foto bersama ya. Kita foto ini sama-sama. Allah tidak perlu bantuan manusia untuk genapi firman-Nya. Yakinlah dulu, asal kau percaya, a miracle is likely to happen. Sebuah mujizat kemungkinan besar akan terjadi dalam hidupmu. Di tahun 2025 nanti, yang percaya katakan amin. Allah tidak perlu bantuan manusia untuk genapi firman-Nya. Percaya saja. Ketika dia berfirman kepadamu, entah lewat khotbah, waktu baca Alkitab sendiri. 2, bertanyalah dengan rendah hati jika lo kurang mengerti. Dengan cara begini kita akan belajar banyak, sungguhan. Belajar tanya, tidak bertanya sesat di jalan. Kadang-kadang kalau kita tanya aja, nggak usah cari geledah satu rumah. Ingat nggak ya, pensilku tuh di mana? Pensil gambar misalnya. Oh, tak masukin di laci. Saya bongkar gudang. Nggak tanya, susah jalan. Tapi kalau kita tanyanya itu dengan sikap hati yang benar, kita akan mengalami Tuhan. 3, temukanlah peran kita masing-masing dalam rencananya. Berserah itu kata aktif, bukan kata pasif. Aku berserah, tak berbuat apa-apa. Aku berserah, tapi tak berbuat apa-apa. Bukan, berserah yang betul itu adalah, aku berserah, be it unto me according to your word. Jadilah padaku sesuai dengan firman-mu. Berserah itu kata aktif. Let your will be done, help me find my place in it. Biarkan kehendakmu yang jadi, tolong aku untuk menemukan tempat dan peranku di mana dalam kehendakmu itu. Baik itu kehendakmu untuk hidupku, keluargaku, atau lebih besar lagi, untuk gereja dan untuk dunia. 3 poin ini munculkan 3. Mari kita foto bersama ya, munculkan semuanya. Selamat hari Natal ini ya. Oh, foto bersama-sama saya sendiri di sini. Tidak apa-apa, nanti crop Anda punya foto sendiri di samping saya ya. Silahkan. Oke, siapa belajar sesuatu, siapa diberkati Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu.